Cyrus Margono berpotensi debut di Piala AFF 2024. Alasan Jens Raven layak jadi ujung tombak utama Timnas Indonesia U19. Saingi Indra Syafri, bukti scouting Nova Arianto lebih jitu. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jadi opsi masuk akal, Cyrus Margono berpotensi debut di Piala AFF 2024. Kiper keturunan Cyrus Margono terus menjadi bahan perbincangan publik tanah air dengan padatnya jadwal Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala AFF 2024. Sebagaimana informasi, PSSI berencana menurunkan pemain muda di Piala AFF 2024 kali ini. Pemain dari BRI Liga 1 dan beberapa pemain keturunan bisa menjadi pilihan. Nama Cyrus Margono santer diunggulkan jadi opsi, mengingat Hernando Ari dan kemungkinan Martin Paes akan menjadi andalan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Debut Cyrus sendiri sangat dinantikan mengingat kiper keturunan Amerika Serikat sudah memegang paspor Indonesia. Statistik sang kiper pun tak terlalu buruk. Dikutip dari data transfer market, Cyrus Margono bermain untuk Panathinaikos B sepanjang musim 2023-2024. Meski tidak selalu menjadi pilihan utama, penampilannya cukup lumayan. Cyrus tampil 8 kali dan kebobolan 12 gol. Dia mencatatkan 1 clean sheet dan menerima 1 kartu kuning sepanjang musim tersebut. Dengan pengalamannya di Eropa, Cyrus Margono layak mendapatkan debut di Piala AFF 2024, yakni untuk menguji kualitas sang kiper di level ASEAN baru menuju Asia. Selain Cyrus, sosok penjaga gawang bernama Daniel Klein yang bermain di tim senior FC Augsburg juga dianggap layak menjadi penjaga gawang skuad Garuda. Baru-baru ini Daniel Klein menjadi pembicaraan publik karena dirinya bisa mengukir kesempatan bermain bersama klub kasta tertinggi Liga Jerman, FC Augsburg, pada masa persiapan pramusim. Dari informasi yang beredar, sang ibu disebut-sebut berasal dari Bali. Meski punya darah Indonesia, namun kiper berpostur 191 cm ini memegang paspor Jerman, sehingga harus menjalani proses naturalisasi. Alasan Jens Raven layak jadi ujung tombak utama Timnas Indonesia U19. Pertama, tidak egois. Tugas utama seorang striker adalah mencetak gol. Kondisi itu terkadang membuat pemain depan menjadi egois, namun tidak demikian dengan Jens Raven. Pemain berusia 18 tahun itu menampilkan karakter yang mengutamakan tim ketimbang prestasi individu. Ada progres positif yang diperlihatkan oleh Jens, termasuk tadi yang disampaikan. Dia tidak egois. Puji pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri usai laga. 2. Tajam di depan gawang. Jens Raven diberikan menit bermain secara bertahap selama di fase grup Piala AFF U19 2024. Mulai dari 15 hingga 20 menit di pertandingan pertama melawan Filipina, 45 menit di pertandingan kedua kontra Kamboja, dan bermain penuh dalam pertandingan melawan Timor Leste. Dia pun membuktikan kepercayaan itu dengan mencetak 3 gol sepanjang fase grup, tepatnya di laga pembuka kontra Filipina dan brace di laga melawan Timor Leste. 3. Postur tubuh ideal. Selain punya karakter bagus dan naluri mencetak gol, Jens Raven juga punya postur yang ideal sebagai seorang striker. Di usia yang baru 18 tahun, Jens Raven punya tinggi badan 189 cm, yang membuatnya cukup tangguh berduel memenangkan bola-bola atas. Postur tubuh ini pun membuatnya jadi striker yang lengkap, sekaligus warna berbeda di lini depan Timnas Indonesia.
Saingi Indra Syafri, bukti scouting Nova Arianto lebih jitu. Fakta menarik datang dari pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri yang masih dibanjiri kritik meski tampil memukau selama fase grup Piala AFF U19 2024 ini. Salah satu faktor yang jadi bahan kritikan adalah soal kemampuan Indra Syafri dalam scouting pemain. Ia bahkan dibandingkan dengan Nova Arianto saat melatih timnas Indonesia U17. Selain itu, netizen juga melontarkan sindiran di media sosial kepada Indra Syafri yang menyinggung lokal pride lagi. Sindiran ini muncul karena minimnya menit bermain para pemain keturunan di timnas U19. Padahal terbukti jika diberikan menit bermain, para pemain keturunan ini mampu menunjukkan kontribusinya. Soal lebih baiknya Nova Arianto dibandingkan Indra Syafri soal scouting pemain, ada beberapa kondisi yang dinilai bisa menjadi barometer. Sebagai contoh, anak asuh Nova Arianto di timnas Indonesia U16, yakni Lukas Lee berhasil membawa klubnya menjuarai kompetisi bergengsi bertajuk Gothia Cup. Pemain bernama Lukas Rafaeli itu menjuarai Gothia Cup 2024 U16 bersama klub Amerika Serikat, yakni NorCal PDP, usai mengalahkan Sarnan One. Semakin spesial buat pemain berusia 16 tahun itu, karena mampu menjuarai Gothia Cup 2024 U16 dengan menyandang ban kapten NorCal PDP. Selain Lukas Lee, anak asuh Nova Arianto yang lain di timnas U16 yang berprestasi di klub adalah Matthew Baker. Baker membawa klubnya Victoria Blue menjuarai National Youth Championship U16 Australia. Hebatnya, Matthew Baker membawa Victoria Blue sebagai juara National Youth Championship U15 Australia dengan status kapten tim. Sementara itu, Indra Syafri justru mencoret nama Sim Petrieval sebelum gelaran Piala AFF U19 2024. Padahal sang pemain sukses menembus tim senior NEC Breda. Sementara gelandang pilihan Indra Syafri seperti Vigo Dennis belum mampu menunjukkan kualitasnya hingga babak penyisihan grup Piala AFF U19 berakhir.